Ini kan udah kayak nggak mungkin terlepas kecuali ada Wajib ban lah trade yang pokoknya. mahal banget ya. Soalnya Paling sih Trade-nya Eevee. Eve ya. Ya Eve doang, kayak nggak jauh-jauh dari Eve. Tapi tetap ya dua-duanya untuk Ya sekarang. harus ditutup sih. Karena kalau dibiarkan juga jaraknya kan sangat-sangat jauh banget. Jadi sangat mudah bagi Eve atau Zushin untuk melakukan poke damage. Ya, dan biasanya di band terakhir nih yang bakal ada sedikit perubahan kalau ada respect, tapi ternyata masih menuju ke arah Moskov terlebih dahulu. Dan Dewa United satu band terakhir. Kalau aku merasa kayak, kalaupun memang Moskov berarti di sini Bigetron kayak mau ngedinai untuk split pushnya aja. Jadi mereka nggak mau kalau seandainya nanti bakal direpotin ketika udah mulai masuk ke mid game, late game. Benar. Tapi kalau yang gue lihat sih sekarang, kalau fokus kayak tadi lagi dapetin prioritas Karavani, nggak wise. Bukannya nggak boleh, tapi nggak wise aja Profesor. Kenapa? Kenapa nggak dia coba amankan terlebih dahulu hero-hero yang bisa meng-counter Fanny atau bisa menghambat pergerakan dari Fanny kalau misalnya mau Fanny lagi. Dan atau enggak, dia dapetin hero-hero yang bisa menunjang power dari Fanny tersebut. Jadi itu lebih wise sih ketimbang dia harus buru-buru untuk dapetin Fanny tersebut. Kayaknya nggak wise kalau menurut saya sebagai sudut pandang anak kecil. Tapi aku suka sih bandnya Watt di sini. Dia sadar kalau seandainya Harit dilepas, Haritnya bisa first pick. Malah kayak Dewa yang disuruh milih kayak ayo Suyo, Fanny udah pasti bakal jadi option. Tapi sekarang malah karena udah ada Harit yang di ban, harusnya bakal menuju ke Fanny. Jadi kayak opsional untuk ngedinai Fanny-nya jauh lebih leluasa bagi Dewa. Karena mereka main Fanny, mereka tahu cara counternya juga. Iya ya, nggak ada Moskov juga jadi pasti lebih free. Tapi jawaban dari Dewa United apakah akan sama dengan apa yang diambil sama Bigetron di game sebelumnya? Karena pertama udah ada Badang dan sekarang Granger masih akan dibawakan. Jadi udah nggak imbang nih antara Granger dan Harit ya. Iritel langsung dijawab ya karena Moskovnya udah ke ban sendiri sama Bigetron. Mereka udah kehabisan opsional untuk gold laner-nya juga. Harit juga di ban. Jadi Iritel adalah hero yang paling cocok untuk sekarang. Karena kalau misalkan nggak diambil di 3 pick atas, Dewa pasti bakal ban di 2 fase bawahnya. Iya. Tuh, Gatot Kaca ya. Nah ini deny aja sih biar badangnya nggak combo sama Gatot. Karena tadi repot banget ya. Repot sih, kombonya Udah manis booming. banget soalnya. Susah banget. Dan Bukan combo manis lagi. Tadi hampir nggak gerak. iya. Kalau kita lihat ya, mau masuk sembarangan ada Badang. Mau nggak Bener. masuk ada Gatot. Salah Jadi- serba jadi. Jadi Serba dibilangnya, salah. jadi dibilangnya combo takjil. Combo takjil. Soalnya manis. Waduh kacau balau. Kacau balau. Cuma Suyonya mah tetap lah ya untuk bisa head to head dengan cukup imbang juga power di arah objektif dan masih nih tanggung jawabnya berarti Suyo harus Suyo. dapetin semua objektif. Nah tapi lagi-lagi sekarang siapa first man-nya? Chow kah? Atau jangan-jangan bakal bermain around pemain-pemain yang kalau misalkan sekarang udah ada badangnya jadi roamer. Karena kalau dipikir-pikir ya Sorizo aku lihat-lihat lebih suka menggunakan hero rotasi dan badan kan. Iya ya setuju. Dengan Glue yang juga udah ditutup buat sekarang Bigetron. Apalagi yang akan mereka eliminasi karena kayaknya untuk mid laner bukan jadi prioritas band ya untuk kedua tim kalau Iya. melihat dari game sebelumnya. Betul. Banyak banget pilihannya soalnya buat mereka. Atau jangan-jangan kayak sengaja dikasih kayak Atau biar enggak. bebas banyak gitu. Iya. Apa ditambah kayak posisinya, kalau misalnya sosok dari seorang dari Okta ini, yang penting powernya udah kita tutup kayak Eve. Sisanya ya udah masih bisa ditangkap gitu loh. Masih kayak Parsha masih bisa di cancel. Siaman lah ya. Iya mau main kayak Zuxin ya mau gak mau harus berebut. Jadi hero-hero yang sekarang jadi power di arah mid lane ini ya udah gak terlalu banyak untuk Oktanya mungkin. Iya ya. Jadi mereka gak worry untuk first priority terhadap mid lane. Jauhead udah ditutup. Hylos gimana bro? Hylos, aku merasa malah Hylos cocokan di BTR sekarang. Oh. Karena biar ada yang openernya kan. Yep. Dan jatuhnya Hylos ini lumayan ngerepotin buat Suyo. Kalau lagi ada objektif turtle. Kayak dia bisa nempelin banget nih Suyo-nya. Tapi aku merasa kayaknya dibandingkan dengan Suyo ya, aku lebih setuju kalau seandainya Chow yang diamankan sama Bigetron. Atau jangan-jangan Chow-nya malah diambil sama Moeza, didinai di sini. Biar nggak apa-apa badannya taruh di Sorizo. Yep. Tapi seenggaknya Suyo-nya punya mata nih dengan Chow. Ya, coba bakal enak banget sih. Pertama counter natural Fanny juga ya pastinya. Tapi show-nya ternyata ditutup. Jadi udah nggak bisa kita Ya udah lah. lihat lagi. Harus mulai bergeser berarti opsinya. Yang masih dengan pertanyaan. Badang Room, Popius, Ya XP. kan? Karena badangnya masih bisa jadi first man juga nih untuk di roamer. Badang roamer ini. Dia bakal ngebuka map. Tapi kalau udah kayak gini posisinya, aku merasa Hylos cocok untuk line. Hylos untuk light. Iya. Aku setuju dengan Gatot juga. Kombinasi yang enak banget.
Kalau Atau yang cepat, Sisi juga besar. kalau lu kayak main yang lebih agresif kayak Cici gitu, gimana menurut dari Nevin? Where there is light, Looknya mau main Sisi juga Yang lebih agresif. Gatot Throne. Ya itu, biar dia pengen gak kalah laning. Lord Movius. Menarik sih. Karena kalau nggak plus 1 roamer lagi, ya udah Cici doang yang cocok. Iya, satu head yang menarik tapi Luoyi sih ini juga jadi masalah ya dengan efek teleportations yang nanti bakal muncul juga. Aku merasa kayak Moreno salah satu pemain yang masuk banget untuk top 3 Luoyi di MPL ID. even when it comes for you. Ya, efek sana ternyata bakal jadi penutup ya untuk efek sisi yang besar juga ya buat efek sana. Karena secara nggak langsung, Oktanya tuh ditutup pakai ban aja. Kalau dia ngelepas Zuxin juga bahaya. Nggak ngelepas Zuxin, Repot, Gak dapet juga second pick soalnya. second pick. Jadi ini serba salah kalau misalnya kita main di mid lane. Kalau tadi pertanyaannya mid lane kan. Ya menurutku Eevee udah jadi pilihan yang paling tepat sih untuk ditutup. Karena teritorial dia sangat mengganggu sekali. Iya, wise choice sebenarnya. Dari first pick atau bahkan second pick itu. Ya, berarti ini adalah game yang kedua yang harus direbut oleh Dewa United kalau misalnya mereka ingin melihat di dalam game yang ketiga. Nah, ini adalah pertemuan antara Dewa United Esports versus Bigetron Esports. One last chance. Awan, jika ingin debutnya manis, dia harus membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau tidak, dipastikan Bigetron akan mendapatkan game yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang bakal menjadi menarik sih dengan kehadiran dari Luoyi area Lane of Dawn yang bakal kelihatan terang banget di game ini. Tapi Kalau- jadi pressure juga gak sih buat Moreno-nya kayak timnya harus pegang 70% map. Iya. Iya, Gak boleh kalah nih. Makanya itu Ada bisa perang, kalaunya tapi ya. kalau dia bisa pegang mapnya. Karena kalaunya. dari kemarin beberapa kali aku lihat penggunaan Loi ada yang efektif ada yang enggak. Contohnya dia pakai Loi tapi 50% map aja nggak dia kontrol. Itu menurut aku sebagai sudut pandang orang yang nggak main Loi ya. Ya. Menurut aku adalah salah satu kegagalan pemain Loi. Kalau dia nggak bisa megang 50% kontrol minimal. Jadi bakal jadi tanggung jawabnya Light juga sih sebenarnya. Balik lagi ya dengan permainan Gatot Kacanya dia, apakah dia bisa mampu memperbesar areanya, buka inisiasinya juga. Kalau dari emblem Master Assassin. Emang ingin menang laning banget kayaknya. Iya ya. Terlihat dari pilihan Iritel-nya juga dan mungkin seperti yang kita tahu Iritel akan bermain secara flank. Jadi lini belakang termasuk Okta mungkin akan dalam ancaman. Sooner or later pasti bakal jadi target juga. Jadi sebisa mungkin kalau boleh sih Okta nggak boleh kelihatan ketika di fight. Okta nggak boleh kelihatan adalah sebuah hal yang agak cukup sulit. Pertama dia penggunaan hero-nya agak sedikit di arah belakang. Tapi Anafel habis tertake dan first blood. Mundur ke arah belakang. Untung tidak ada first crack dan Mueza. Ini akan memberikan sedikit surprise terhadap seorang Anafel. Yang tandanya di arah bottom lane akan ada satu caking yang terjadi. Look, almost never in the first blood. Dimakan oleh seorang Ray. Satu beban kill yang mahal, lihat Soul Server. Langsung hilang sekejap. Ya 4 lumayan soalnya, bener-bener dikirim. Dan Moreno bakal coba untuk ya sedikit menukar damage aja, memberikan sedikit space juga. Karena sebenarnya masih berpotensi ya untuk melakukan kontes di area turtle. Tapi masalahnya Anavelnya ready atau tidak. Karena purple buff juga belum diambil oleh seorang Anavel. Ya kalau misalkan dibilang kerugian masih ada di Tribu Dewa juga sih. Flicker dari Mueza ke trigger tadi. Tapi untungnya For nothing sebenarnya. Ya, for nothing. Tapi setidaknya dengan adanya pertukaran dari Turtle harusnya masih aman. Dan seperti biasa ya Suyo. Kalau ngomongin objektif Turtle, apalagi Turtle pertama kayak sangat-sangat mudah sekali untuk didapatkan. Dan bakal jadi keuntungan awal bagi Dewa. Tinggal gimana caranya Bigetron nge-react. Apa yang bakal dilakukan terutama bagi Luoyi juga dengan diversionnya. Ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau bisa menggunakan Suyo, ya dia harus early objektif. Kalau tadi kondisinya di arah bottom lane gak ada first blood sekalipun ya, tetap dapetin turtle pertamanya. Kalau enggak ya rugi bandar. Benar, dan tadi rotasi dari seorang Mueza juga sekarang bisa lebih aktif karena dia udah sampai ke arah level yang keempat juga. Bisa memberikan backup lebih besar ketika kita ngomongin masuk ke arah team point. Oke. Kan ada lagi beberapa itemnya juga kayak masih terlalu jauh untuk dibilang jadi. Oh my god, lihat di depan sana, Avatar dia langsung fokus berikan seorang Okta. Flicker power defensif, dia bisa diberikan dari seorang Moreno, masih belum maksimal. Tapi lihat Anafel, berhasil menarget seorang Okta. Pertukaran terhadap Okta dan juga Light sepertinya masih agak cukup worth it. Tapi Anafel mampu gak dia berhasil selamat? Kalau dia nggak selamat, ini akan menjadi kerugian. Dan Anafel, satu kabel terakhir berhasil menyelamatkan dirinya di bawah tekanan dari seorang Mueza. Tapi nampaknya Mueza tidak akan tinggal diam, dia masih mencoba untuk mengejar sampai ke depan sana.
Dan untung aja Mueza itu nggak terperangkap dengan adanya Eman yang tiba-tiba berapat dengan Light loh. Itu bisa menjadi kerugian untuk Mueza loh, Profesor. Ya, apalagi ada masalah assassin ya. Mueza sendirian pula tadi di area jungle. Dia akan sangat terancam. Win condition masih sama, tapi Vel hampir saja memaksa untuk mendapatkan purple buff. Tapi masalah dia bukan retribution juga. Jadi ruginya lumayan kerasa nih buat Bigetron Esports. Mau di-invade? Iya, Karena karena harus hati-hati. dia tahu gak ada retribution seperti yang Devin bilang. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar. Tapi ketika melihat 1.500 golden mereka gak berani masuk ke dalam jungle dari tim Bigetron. Ini pertanyaan ini baru nih, mental block yang udah cukup jarang aku lihat. Ini cukup mental block. Kenapa? Pertama, gak ada retribution, Boltnya menang dan mereka terlambat untuk invade ke arah jungle. Membuat terlepaskan dari tim Dewa. Malah mereka terperangkap di belakang sana, berhasil mendapatkan satu poin kill terhadap Sorizo. Itu dia, Profesor. Kita sudah lama tidak melihat mental block. Oke, Itu mental block loh menurut Iya, gua. dia ragu untuk masuk. Keuntungan turtle 1 dan maksimalkan yang baik bagi Dewa. Walaupun mereka mendapatkan turtle yang kedua, sebenarnya mereka bisa mendapatkan yang lebih lagi barusan. Bisa mendapatkan purple buff sehingga Anavel tidak memiliki bensin yang cukup untuk bisa melakukan rotasi dan juga farming. Sekarang, ya lagi-lagi mungkin apa yang terjadi sama Dewa di game yang pertama itu terjadi di game yang kedua. Ya, tapi mereka akan Oh my god, mendapatkan lain. lihat Light. Satu poin kill yang sangat mahal, damage yang cukup besar berhasil membuat para pasukan dari tim Dewa. Lebih tepatnya, para pasukan dari tim Dewa ini sayang sekali maybe-nya yang gak dapetin poin kill. Kalau mungkin tadi maybe, itu yang dapetin poin kill itu akan cukup berbeda. Lihat Sorizo di depan sana, satu buah poin kill akan coba didapatkan kembali Sorizo. It's the pick of their bottom lead. Membuat para pasukan dari tim Dewa, mereka kembali lagi terperangkap tapi Anavel gagal ditangkap oleh seorang Ray. Look, terkena retribution, menandakan para pasukan dari tim Dewa kayaknya tidak akan mau lebih dalam lagi karena damage-nya tidak akan cukup. Wah, ini pressure yang besar banget ya dari 12 tim karena memang rotasi cepat dari Anavel dan Mimi. Masih cukup percaya diri kembali lagi dengan Sky Pierce-nya yang akan dibawakan, tapi ya itu tugasnya untuk ngedapetin poin eliminasi dan surprise. Oh, surprise! Eman! Tertik down! Akan ada pertukaran karena pakai kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa mereka berhasil menangkap seorang Ray! Out of nowhere, surprise! Happy birthday, Ray! Lihat dengan permainan boost dari para pasukan dari tim Bigetron mereka terkena Trevi dilakukan seorang Okta. Kehilangan Luke dan juga Eman menjadi sebuah tanda tanya penting, tapi Moreno berhasil menukarnya dengan sosok dari seorang Sorizo. Moreno still survive in the bottom lane. Satu flicker ya harus dibuka, tapi masalahnya adalah auto turret di area mid lane bakal coba dijaga. Oh, purple-nya di tangan dari Maybe. Lihat, dari Anavel tidak akan tinggal diam, tapi Maybe! Shut down! Finally! Didapatkan Maybe. Poin kill yang cukup mahal. Purple buff, shutdown atas seorang Anavel. Oh, 4 poin kill. Delicious. Iya, itu enak banget, dapetin gol yang cukup banyak. Dan pastinya Mimi dengan 2 poin eliminasi. Ini waktunya untuk mulai bisa join ke arah team fight juga. Sayangnya untuk Turtle gak bakal dikontes oleh Bigetron Esports. Pasti sih, perfect circle. Dewa. Ray benar-benar memaksimalkan potensi dari Suyo. Tinggal gimana eksekusinya. 3.000 gold sudah dikantongi oleh pemain dari Dewa. Harus mencoba untuk memaksimalkan dari sisi objektifnya. Karena dari outer turretnya masih beberapa ada yang kokoh. Dan mid lane pasti bakal jadi next target. Mid lane hancur, Luoyi udah nggak punya vision. Itu Iya. bakal jadi salah satu keuntungan yang bisa dimaksimalkan oleh Dewa. Ini udah kayak mimpi buruk sih buat Bigetron Esports ya. Iya, Melihat betul. turret mereka udah mulai diserang lagi. Bahkan di bagian bottom lane, Weza akan mulai mendekat. Oke, bahkan dia nggak dari seorang lain tapi lihat Wesa out of nowhere terperangkap menaruhkan dia Morimat save-nya gagal membuat para pasukan tim Dewa berhasil mendapatkan keuntungan dengan 1 poin kill plus 1 turret dan di tengah tanpa ada aba-aba Ray berhasil mendapatkan 1 turret tambahan juga menandakan Gold Swing akan lebih tinggi lagi untuk kali ini. Hanya pertukaran purple buff saja berarti ya keuntungan. Oh, surprise, Ray! One last hit, ke belakang, berhasil dapatkan Ray! Happy birthday untuk kesekian kalinya! 2 kali boost. Kayaknya sosok dari Mueza, selain menjadi initiate power, dia harus coba temani sosok Ray sih. Untuk checking boost. Karena dari tadi aku nggak ada ngeliat metal detector. Berat Gak ada ya. posisi yang aman sih. Kayak minimal Moises yang sampai dia dan emang bener-bener harus bukain mapnya. Atau bukain bush-bush penting ketika nanti akan ada predict move dari Luoyi. Karena buat sekarang ya gerakan dari Glowing One ini yang bakal ngebantu Moreno untuk bisa memberikan damage instan. Dan instan banget untuk bisa menghentikan bagaimana ada generasi shield dari Sorizo.
Karena event Sorizo-nya tumbang 3 kali, tapi Puvius tetap Puvius. Dan nanti dalam team fight dia akan merepotkan. Ya, bakal terganggu juga, apalagi kita bakal melihat nih untuk Lord yang pertama juga di dalam game kali ini. Anamel, mungkin udah mulai bisa nih untuk melakukan kontes, tapi ya seperti Assassin biasanya dia bakal coba untuk wait and see terlebih dahulu. Meanwhile Dewa setup udah mulai mereka ciptakan. Wow. Dewa udah mereka ciptakan dan Mueza ini menjadi kunci penting banget untuk Dewa. Kenapa aku bilang kunci penting, Devin? Karena kalau Mueza salah initiate ke orang aja, salah orang ya, Dewa kelar, ini bisa dibalikin. Ini bisa ke-switch semua langsung. Ya, Light mungkin bakal jadi satu target yang cukup membingungkan buat sekarang karena masih ada Patrol Guardian untuk escape juga nantinya. Jadi Dewa mereka harus benar-benar bisa eksekusi secara maksimal, apalagi dengan hadirnya Moreno di game ini nggak bakal mudah untuk mereka bisa ngedapetin team fight yang bersih. Oke. Melihat event yang sangat sulit untuk Dewa sendiri. Karena belum ada keberadaan dan mungkin kayaknya kalau menurut gua dengan adanya jam tingkat terhadap Purple Buff ini bisa menjadi sebuah acuan untuk mereka dapetin Lord sih. Tapi kita nggak tahu, tapi ketika dapat sana ada Emma! Atau nomor 21 takedown! Following up dengan Champion kembali terjadi, mereka kehilangan 3 pemain bisa mendapatkan Lord, tidak menjadi sia-sia. Look at Curtain Calls yang on point, membuat Mueza nggak bisa bermanuver, Profesor. Fist crack-nya keluar dengan sia-sia tadi. Iya, dengan tidak adanya Badang otomatis akan membuat Annabelle dan juga Eman masuk dengan mudahnya. Eksekusi yang begitu manis dan lagi-lagi Ray. Happy birthday Ray! Kembali lagi kembali keadaan tapi kali ini Ray berhasil membalikkan kembali keadaan walaupun point kill akan coba didapatkan. Satu point kill, no counter, nowhere! Ray! Berhasil membalikkan kembali keadaan. Berhasil membuat Annabelle pincang, berhasil membuat Annabelle tertampar. Kalau Ray itu bisa menjadi rival yang berbahaya. Ini dua pemain loh, Annabelle dan Moreno, dua pemain yang benar-benar dibutuhkan banget untuk melakukan defensif, sedangkan dia nggak berani mengepaksa lagi. Oke, lihat di depan sana, mereka kehilangan sosok dari seorang Light. Gak ada damage yang bisa ditahan oleh seorang Light dengan ada best turret yang masih bisa didapatkan, tapi Eman kali ini masih bertahan di depan sana untuk memberikan damage. Tapi Ray, damage-nya juga mulai dikalkulate oleh seorang Eman. Dan untungnya, dari Moreno udah kembali lagi ke lane of the Professor. Ya tapi balik lagi sih, di Genron masih dengan kebiasaan lama mereka. Habit ketika mereka melakukan overextend yang terlalu lama. Hal tersebut malah menjadi keuntungan bagi Dewa. Lord didapatkan otomatis membuat Dewa semakin lebih percaya diri untuk melakukan zone out. Tidak ada area bush jungle yang aman harusnya bagi Bigetron. Ya. Sekarang tertutuplah pelan-pelan vision dari Moreno. Tinggal menunggu bush di area side lane saja yang mungkin bisa menjadi jawaban dari Luoyi Lose Condition. Oh, Annabelle! Gak boleh sembarangan, walaupun sayapnya udah didapatkan oleh dirinya, tapi dia tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam para pasukan dari tim Dewa United. Dan sekarang lihat kondisinya, mereka berhasil mendapatkan benefit yang cukup banyak walaupun tidak ada best turret di shotnya selama belum enhance. Ya, masih cukup aman sih buat sekarang. Dan Bigetron juga masih punya chance yang besar dengan Patrol Guardian. Karena tadi udah sempat terlihat tuh ketika kontes di area Lord, satu timing yang on point aja itu bisa langsung membuat Bigetron melambung keuntungannya. Dan Dewa yang justru harus lebih berhati-hati karena memang mereka ada di posisi yang cukup berbahaya. Unggul tapi nggak terlalu jauh juga, punya area yang lebih luas, tapi ingat masih ada Luoyi juga yang bisa keluar dari area tersebut. 3 kill soalnya ya. Iya. Wajar sih kalau 3 kill, itu udah pasti ngerugiin banget. Hanya ditukarkan atau trade-nya dengan Lord. Terus sekarang 500 stack dari Granger. Maybe bakal bisa melakukan spam yang sangat mematikan nantinya. Even Light pasti bakal hilang kalau misalkan dia benar-benar ada di threshold HP dari Skyface. Tapi jujur ya, aku melihat Dewa dengan debutnya dan Watt dengan debut coach plus dengan rookie yang mereka bawa melawan Bigetron bisa sampai setitik ini. Oke. Hebat sih. Oke banget Hebat ya. sih kalau menurut saya. Mereka nggak kena one-sided, Yeah. mereka nggak kemakan sama permainan Bigetron yang trapping. Mereka bisa maksimalin Mereka, Suyo. iya, mereka maksimalin Suyo. Menurut saya ini hebat. Dan kalau misalnya Dewa bisa maksimalin lebih dalam lagi, mungkin Dewa bisa menjadi salah satu tim di babak playoff nantinya. Ya, cuma kali ini setup yang pengen di counter oleh Bigetron Esports sepertinya sedikit terlambat.
Path of Guardian yang sayangnya nggak bisa ngadapin siapapun. Dan tadi emang kondisi Annabelle yang lagi masih sibuk di area purple buff. Jadi Lord kali ini, Dewa United, apakah mereka mampu nih untuk mengeksekusi, Prof? Wah, kalau eksekusi balik lagi sih. Apakah nanti Dewa melakukan kesalahan juga ketika berada ke high ground? Oke, One tapi v one. Annabelle kali ini bukan 1-by-1. Wah. Berakap, tidak ada Annabelle di saat high ground defender. Kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa akan bebas banget untuk masuk ke dalam Pestur yang terdiri dari para pasukan dan tim Bigetron. Mereka ambil kehilangan seorang Eman. Dewi dan seorang Moreno akan coba menghentikan sedikit pergerakan seorang Rizzo. Free hit di arah belakang. Walaupun Pestur itu udah kehilangan 2 ompong, tapi setidaknya nggak bakal bisa endgame karena Solizut Sakaratul Maut. Dan kondisinya tadi mereka udah cukup banyak soft skill keluar untuk bisa mendapatkan best turret dari mid lane. Wave lagi di bagian bottom lane yang mungkin ingin dimaksimalkan. Ada Moreno, tapi jangan lupa di trapin dapatan gantian. Berhasil mendapatkan 2 momen terus sampai. Lihat Wind of Nature, lihat dibalikan kembali karena ada seorang Eman. Tapi nampaknya maybe masih menahan flicker dan Wind of Nature yang dikeluarkan secara bersama-sama. Membuat pasukan dari tim Dewa dan juga Bigetron karena kehilangan apapun. Diwalu ke dalam belakang tumbang. Satu persatu ada line terbang sana. Menanti bisa dengan seorang maybe. Dan line terkena satu Presto. Shutdown! Lihat pertempuran tiada akhir dari tim Bigetron dan juga Dewa. Membuat Annabelle the one last man standing. Annabelle, can you do it? Apakah dia bisa melakukan defensif seorang diri, Nevin? 4 pemain hilang. Annabelle sendirian kali ini menghadapi 2 pemain dari Dewa United dan Chorizo. Yang bakal coba untuk memasang badan. No, Nevin. One last man standing. Fokus terhadap piniannya. Fokus ke arah base. Mampukah Annabelle bertahan? Lihat di depan sana, fokus ke arah base. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan Bigetron! Wow, sumpah di game yang kedua. Again, 3 is real. Game yang ketiga, 1 sama skor yang bisa disamaratakan oleh Dewa United dengan tim fight mereka yang begitu rapi overextend, tapi ternyata mereka memancing Bigetron